Mesin merah ini tadi udah pakai upper, tapi nggak mempan ini. Seluruh badan mobil ini dilahap si jago merah saat tengah melintas di Outer Ring Road atau Jalan Lingkar Luar Kembangan, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 mobil damkar dan berusaha memadamkan api. Diduga mobil terbakar akibat terkena percikan petasan yang dinyalakan penumpang mobil lain yang melintas di jalan tersebut. Terlebih saat kejadian, sejumlah peserta konvoi takjil on the road melintas sambil menyalakan petasan ke arah jalan. Jadi ada mobil lewat, ada konvoy, jadi nyalain petasan, terus nyamber ke mobil Mazda yang ada di TKP. Jadi terbakar, dari pihak kita meluncur menuju TKP. Untuk pengemudinya selamat atau gimana? Untuk pengemudi selamat. Pengemudi mobil berhasil keluar dan menyelamatkan diri saat melihat api mulai membesar. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Kembangan, Jakarta Barat mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, itu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat CSI hari ini? Ya, sahabat RTV dan Pram, selain informasi mobil yang ludes terbakar di Outer Ring Road atau Jalan Lingkar Luar tadi, nanti juga akan ada informasi mengenai kecelakaan tragis di Tol Jakarta Cikampek yang mengakibatkan 9 orang tewas. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama, sahabat. Diduga akibat remblong, truk bermuatan minyak sawit menabrak pemudik bersepeda motor di Jalan Raya Citatah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, kecelakaan ini mengakibatkan 3 pemudik yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak tewas di lokasi kejadian. Beginilah kondisi 3 pemudik yang tewas usai tertabrak truk bermuatan minyak sawit di Jalan Raya Citatah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Padalarang menuju Cianjur. Namun truk tiba-tiba oleng ke arah berlawanan. Di saat bersamaan datang pemudik mengendarai sepeda motor hingga korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya tewas di lokasi kejadian. Tim unit Laka Lantas Polres Cimahi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Ketiga korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat, namun naas nyawa ketiganya tak dapat tertolong. Sementara truk dan sepeda motor rusak parah. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong dan terguling. Truk tangki muatan minyak sawit melaju dari arah Padalarang menuju Cianjur, kemudian menabrak sebuah SPM yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Kalau penyebab kecelakaan sendiri kami masih dalam proses penyelidikan. Kemungkinan kami menganalisa bahwa fungsi rem tidak berfungsi. Hingga kini kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Cimahi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lain, sahabat. Seorang ustadz dikeroyok 8 pria di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Tidak butuh waktu lama, 4 dari 8 pelaku ditangkap polisi. Ya, pelaku mengaku tidak terima sepeda motor mereka diklakson oleh mobil korban. Saat kejadian, para pelaku diketahui dalam kondisi mabuk. Seorang ustadz beserta sopirnya dikeroyok 8 pria di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Para pelaku memukuli korban berkali-kali dengan menggunakan helm. Korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun sejumlah pelaku terus mengejarnya hingga korban tak kuasa untuk melawan. Tidak butuh waktu lama, aparat Polresta Serang Kota langsung menangkap 4 dari 8 pelaku di kawasan Merak dan Tangerang. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak terima sepeda motor mereka diklakson oleh mobil korban. Padahal sepeda motor para pelaku menghalangi mobil korban di jalan. Saat kejadian, para pelaku juga sedang dalam pengaruh minuman keras.
saat diklakson, kemudian melewati dua kendaraan itu dan dibuka kacanya oleh korban, yang mana korban duduknya di samping supir, menanyakan ada apa dan kenapa. Namun justru si pelaku ini emosi, kemudian memukul-mukulkan helm ke kaca mobilnya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan. Sementara polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya yang buron. Polisi menghimbau warga agar tidak terprovokasi terkait peristiwa pengeroyokan itu. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Ya, sementara itu sahabat, 2 pria merampok seorang pengunjung warung kopi di Kampung Pedurenan, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah itu warga desa Bendung, Serang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad pria dengan kondisi bersimbah darah di pinggir jalan. Ya, informasi selengkapnya kami sajikan dengan rangkuman sejumlah berita lainnya dalam Kilas Balik Sepekan. Warga desa Bendung, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad pria dengan kondisi bersimbah darah di pinggir jalan. Korban diketahui merupakan seorang pedagang madu keliling bernama Ginanjar. Ia ditemukan tewas dengan 17 luka sabetan senjata tajam di bagian kepala, tangan, dan kaki. Polres Serang akhirnya berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku. Salah satu pelaku merupakan mantan bos korban, yakni Edi Setiawan alias Along. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati dan dendam dengan korban. Pelaku menjebak korban dengan berpura-pura akan membeli madu dan diminta diantar ke desa Bendung. Kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman seumur hidup. Media sosial dihebohkan dengan video viral pelaku penusukan yang sedang dikejar warga. Warga yang kesal sempat merusak mobil pelaku, namun pelaku justru melawan dengan mengacungkan senjata tajam. Belakangan diketahui, kejadian tersebut terjadi di depan sebuah toko pakaian di Perumnas 2, Kelurahan Bencongan, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian bermula saat pemilik toko berinisial RA sedang mengepel tokonya. Namun karena pelaku DN tiba-tiba masuk ke dalam toko dengan tetap memakai sandal, korban pun menegurnya. Tak terima ditegur korban, DN langsung bergegas ke mobilnya mengambil senjata tajam dan langsung menikam korban. Akibatnya, korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tusuk di sekitar dada dan perut. Usai menikam korban, pelaku sempat kabur hingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Dua pria merampok seorang pengunjung warung kopi di Kampung Pedurenan, Jalan Haji Bori, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang sedang menikmati kopi sambil bermain telepon genggam langsung ketakutan saat pelaku menodongkan senjata tajamnya. Korban pun berusaha mempertahankan telepon genggamnya, namun kedua pelaku terus menyerang. Pelaku kabur dengan membawa ponsel korban. Menurut penjaga warung kopi, peristiwa itu terjadi saat waktu sahur. Korban sudah diingatkan untuk berhati-hati saat bermain ponsel, karena lokasi itu memang rawan aksi tawuran dan perampokan. Pemuda bernama Herman ini tak menyangka kediamannya di Banuaran, Kota Padang, Sumatera Barat telah dikepung polisi saat ia tengah tertidur. Herman akhirnya diringkus petugas usai membawa kabur sepeda motor milik temannya di wilayah Muaro Bungo, Jambi. Dalam penangkapan itu, polisi juga menyita sepeda motor curian yang dititipkan pelaku di rumah saudaranya di daerah Bypass Pisang. Pelaku mengaku nekat mencuri lantaran ingin punya sepeda motor mewah saat lebaran di kampung halamannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
Seorang perempuan nyaris pingsan setelah mengetahui uang yang ada di dalam mobilnya dibawa kabur pencuri. Saat kejadian, korban baru saja mengambil uang tunai dalam jumlah besar dari sebuah bank. Awalnya, korban dan kerabatnya memarkirkan mobil di pinggir jalan Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur. Keduanya kemudian menyeberang dan masuk ke dalam minimarket. Tak lama kemudian, datang seorang pencuri yang langsung mendekati mobil mereka. Pelaku merusak pintu mobil korban dan menggasak uang tunai yang disimpan di dashboard sebesar 75 juta rupiah. Usai mencuri, pelaku kabur bersama temannya yang sudah menunggu di tempat lain. Kini, aparat Polres Jember masih menyelidiki kasus tersebut. 2 minibus terbakar hebat di pinggir jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 58. CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Akibat ledakan petasan, sebuah rumah di Bondowoso, Jawa Timur hancur. Seorang kakek dan cucunya yang tinggal di rumah itu mengalami luka bakar cukup parah. Warga desa Sucolor, Kecamatan Maesan, Bondowoso, Jawa Timur, dikejutkan dengan ledakan petasan yang terjadi di rumah kakek Abdullah berusia 62 tahun. Diduga ledakan berasal dari petasan berukuran besar yang ada di dalam rumah tersebut. Akibatnya, rumah yang ditempati Abdullah bersama cucunya bernama Nasil hancur. Bahkan kuatnya ledakan hingga membuat kaca rumah yang berjarak sekitar 20 meter dari pusat ledakan ikut pecah. Cuma dengar suaranya sama getarannya itu, Mas. Getarannya gimana? Ya kayak gempa, Mas, seperti goyang, Mas. Tapi yang cuma jatuh, cuma kaca tok. Awalnya dikira apa, Mas? Dikira gempa, Mas, geluduk. Tapi kalau orang dengernya yang lain ya dikira geluduk, Mas. Usai kejadian, warga menemukan Abdullah dan cucunya telah terkapar dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Keduanya langsung dilarikan ke RSUD Dr. Kunadi Bondowoso guna mendapatkan pertolongan medis. Untuk korban saat ini sudah dibawa di rumah sakit di Bondowoso untuk ditangani terkait dengan luka-lukanya. Untuk korban sementara ini 2 orang, 1 keluarga. Jadi untuk proses pelidik dan sidiknya masih dikembangkan oleh polisi. Petugas kepolisian masih menyelidiki alasan keberadaan petasan itu bisa berada di dalam rumah korban hingga meledak. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lain. Kecelakaan tragis terjadi di tol Jakarta Cikampek. 2 luka berat sementara 9 orang lainnya tewas terbakar. Dua unit minibus terbakar hebat di pinggir jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 58. Peristiwa berawal dari minibus yang berisikan 9 penumpang hendak berhenti di jalur kontraflow arah Cikampek karena mengalami masalah. Namun bus yang berada dari arah Cikampek tak mampu menghentikan lajunya dan akhirnya menabrak minibus hingga terbakar. 1 minibus lainnya akhirnya ikut menabrak bus tersebut dan langsung terbakar. Kejadiannya Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung Kak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya saya menghindari, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong ini ada, kakinya ada tuh di saya juga. Kalau udah dia suruh telepon sama saya gitu. Terus langsung nabrak mobil Prima Jasa, Bapak? Iya beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah saya kan noleng akhirnya kan, dia bawa kiri. Kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Oh, balik. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia. Belah kiri kena. Ya. Tapi tadi ngeliat ada korban nggak, Pak? Kayaknya banyak Pak, kebakar Pak itu. Iya, sopir Bapak tadi sopir Pak kenek? Nah, itu kena Pak, nek saya kejepit tuh. Kejepit saya? Lagi dibawa ke rumah sakit Pak ya. 2 orang luka berat dan 9 orang meninggal dunia akibat kejadian ini. Terhadap 13 kantong mayat yang sedang diidentifikasi. Di dalam sudah ada tim dari Habis, dari DPI, dari forensik RSUD Karawang yang sedang mengidentifikasi korban yang luka bakar ini. Ada 6
mayat yang masih utuh ya. Ini sedang diidentifikasi juga oleh tim Inavis. Pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Karawang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi. Lalu video pelanggaran apa yang kali ini terekam? Ya, jawabannya usai jeda, CSI akan segera kembali sesaat lagi. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Ya, ini sahabat RTV, sepertinya ini adalah calon pemudik yang akan pulang kampung ya. Nah, ini apapun itu tidak dibenarkan untuk membawa barang bawaan melebihi kapasitas kendaraan. Karena sangat berbahaya sekali dan nantinya pasti akan mengganggu kelancaran dan juga kenyamanan berlalu lintas. Jadi sebaiknya kalaupun memang akan pulang mudik ataupun kembali dari arus balik, bawalah barang sesuai keperluan Anda, jangan sampai overload. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hari kata saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.